Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Malam hari ini kita memulai sesi baru. Kita mengambil tema kearifan Jawa. Seperti dulu pernah saya jelaskan, ini semoga teman-teman tidak menganggap saya Pak Faiz Jawa lagi gitu. Bukan apa-apa, karena saya orang Jawa, ngertinya juga tentang Jawa. Saya khawatirnya kalau ngangkat dari daerah yang lain keliru-keliru. Kalau orang Jawa nyebutnya nanti dianggap kemeruh. Kemeruh itu sok tahu. Ya dikit-dikit ada yang pernah saya pelajari, bukunya saya baca, tapi mungkin masih memerlukan waktu untuk mendalami beneran. Nah, sementara yang insya Allah sudah banyak saya baca tentang filsafat Jawa. Makanya ya akhir tahun ini kita mengambil kearifan Jawa, meskipun untuk bulan ini algoritmanya tidak serat-serat atau konsep-konsep batin dan lain sebagainya. Saya mengambil beberapa, kalau orang Jawa menyebutnya pitutur. Jadi yang kalimat-kalimat pendek tapi maknanya dalam. Nah, dari situ terus bulan ini saya angkat 3 tema sekaligus, yaitu tentang filsafat batas, filsafat manusia, dan filsafat cinta, yang diawali dari pitutur. Nah, kebetulan bulan ini juga seperti tadi diumumkan agak beda, kita ngajinya 3 kali. Ya meskipun nanti faktanya sebenarnya 4 kali. Karena tahun baruan nanti ya sedikit-sedikit kita masih bisa ketemu di sini. Kecuali yang 24. Kalau ada yang tanya, kenapa sih Pak kok 24? Yo yang lain libur, masa kita tidak libur? Saya khawatir kena kaidah ini loh. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ya rajin ya rajin. Tapi ya kalau terlalu rajin juga kan jadinya tidak bagus juga. Kemantepen. Tentang kemantepen ini saya ingat waktu kecil, saya itu suka baca. Buku apa saja saya baca. Sampai ditegur oleh simbah saya. Kowe iki kok moco terus to yo. Nyebutnya bukan moco tapi sinau. Sinau terus itu. Mbok yo dolan-dolan keluar-keluar itu. Jadi kata beliau, ojo kemantepen. Jadi mantep itu bagus, tapi kalau sudah kemantepen itu beda sudah. Jadi kalau sudah ada keberlebihannya, sesuatu yang semula baik bisa saja jadi tidak baik. Dan itu belakangan saya sadari, karena kalau saya ngertinya hanya dunia buku, pastinya saya tidak akan paham dunia luar. Karena hidup ini ya tidak seideal di buku. Dunia nyata kadang punya logikanya sendiri. Saya ingat satu ketika
bapak saya ketika saya lupa ada masalah apa itu. Yang kayak kalian jadinya agak overthinking, agak murung. Terus bapak saya bilang begini, metu ning dalan tontonan wong liwat. Gak cuma kowe sing duwe masalah. Jadi keluarlah ke jalan, lihat orang di jalan itu wira-wiri itu semua dengan masalahnya sendiri-sendiri. Lah ngapain semurung itu kalau ada masalah seolah-olah kita orang yang paling malang di dunia ini. Tidak. Banyak orang lain masalahnya lebih besar dari kita. Itu gunanya membaca dunia luar. Kadang-kadang kita itu asik dengan diri kita sendiri, baik senangnya maupun susahnya. Sampai lupa bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama, termasuk kesedihan. Nah, malam hari ini seputar itu kita akan membahas dengan satu pitutur Jawa yang bagi saya ini filsafat kalau diurai jadi dalam, yaitu ngono ya ngono ning ojo ngono. Ini saya agak bingung tadi nulisnya gimana, ya pakai O semua apa ada A-nya. Sudahlah, yang penting teman-teman paham ya cara yang dimaksud. Kalau lihat yang bagus sih ojo itu tulisannya aja. Tapi ya membacanya ojo. Itu yo-nya itu saya tulis A apa yo yo. Sudahlah yo ya, podo ngerti nih. Kalau kata pepatah Arab itu alim wal alim kafa bil isyarah. Orang pinter dan orang pinter itu cukup dengan isyarat. Tidak harus detail. Dehem saja sudah paham maunya apa. Ya, kita mulai nggih. Bismillah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin masih ada yang rooming. Ya, ngono ya ngono, ning aja ngono itu begitu ya begitu. Tapi ya jangan begitu. Ini kalimatnya jadi unik ya. Tapi ini penting menurut saya. Di banyak sesi kan sering saya bilang, di antara jalan untuk kita bahagia itu adalah tahu batas. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kita harus tahu batas kapan berhenti. Kita harus sadar limitnya. Seperti simbah saya tadi, belajar itu tidak jelek. Tapi begitu kita lupa batas, bisa saja yang semula itu bagus, utama, berbalik jadi mudorot untuk hidup kita. Tahu itu bagus, tapi kalau terlalu banyak tahu kadang-kadang tidak bagus. Ada loh hal-hal yang mending kita tidak tahu biar lebih tenang. Tapi begitu tahu, pikiran kita jadi overthinking kemana-mana, jadi ruwet, jadi gelisah. Mending tadi tidak tahu. Ya, dalam banyak hal ya ini. Ya ini kasuistik, tidak bisa dipukul rata. Makanya bijaksana itu penting. Bijaksana itu ngerti konteks. Jadi ya tidak semuanya dalil bisa dipakai untuk semua situasi. Oh, yang ini pasnya di situasi ini, yang itu pasnya di situasi ini. Saya khawatirnya dipukul rata misalnya, hidup ini ya harus ikhlas. Ya kan ikhlas, tapi kan ikhlas itu konteksnya kebaikan misalnya. Jangan, Pak saya kemarin bohong Pak, tapi saya ikhlas Pak bohongnya. Kan ya tidak iso, konteksnya beda. Ikhlas tidak bisa untuk kebohongan. Sama dengan ini. Jadi iya begitu sih. Ngono ya ngono, ning ya ojo ngono. Ayo kita pelajari pelan-pelan pitutur ini ya. Kita awali dari penggal pertamanya, yaitu ngono ya ngono. Begitu ya begitu. Ngono ya ngono ini mengisyaratkan kita terima kok kamu seperti apa. Kita terima kok situasinya begini. Kita tidak menolak kenyataannya. Itu ngono ya ngono. Jadi ini penerimaan realitas. Kalau kalian
bicara kalimat ini di depan orang, ngono ya ngono tapi ya ojo ngono. Itu sebenarnya di awal itu kita menerima apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Dan itu sah-sah saja. Saya akui hakmu, saya akui cara pandangmu, saya akui perilakumu. Boleh, memang sah kamu melakukan itu. Nah, itu diterima awalnya, tidak dibantah kok. Jadi fase awal ini bagi saya ini fase penerimaan dan fase netral. Sebelum nanti kita kritisi karena ada kemungkinan batas yang dilanggar. Jadi tidak kok ujuk-ujuk langsung ditabrak gitu, enggak. Saya terima, ngono ya ngono. Jadi ini kalimat awal ini penting. Kenapa sih Pak kok enggak tiba-tiba ojo ngono? Jadi kan kalau tiba-tiba ojo ngono itu kita tolak 100% sekaligus dirinya. Tapi kan sebenarnya ada yang boleh, itu memang hakmu. Hanya saja kamu berlebihan. Kayak Simba saya tadi, boleh kok saya belajar bahkan bagus. Tapi begitu berlebihan, jadi masalah. Nah, ini penggal pertama. Maknanya penerimaan. Jadi tidak menolak. Aku akui hakmu. Sah kamu melakukan itu. Tapi ning ojo ngono. Ning ojo ngono ini batasan etisnya. Jadi ojo ngono itu menunjuk kamu sudah berlebihan. Ada hal buruk yang mungkin terjadi kalau kamu tidak berhenti. Jadi tindakan yang tadinya sah itu bisa jadi berlanjut jadi tidak etis lagi. Mungkin malah merugikan orang lain. Tidak pantas melakukan itu. Jadi contohnya kamu mau kaya boleh sih, tapi jangan dengan cara korupsi, dengan cara nipu. Jadi kaya itu hakmu, tidak apa-apa. Kalau kamu kerja keras bisa kaya, tidak apa-apa. Ingin pinter juga boleh. Tapi itu yang dimaksud ojo ngono itu, neng ojo ngono itu penggal belakangnya itu batasnya. Jadi di sini berlaku prinsip kewajaran dan keseimbangan. Punya keinginan, punya tujuan itu boleh saja. Tapi tetap cara mencapainya harus benar. Jadi jangan berlebihan. Oke ya. Jadi yang pertama penerimaan, yang kedua baru batasan. Setelah diterima, ditunjukkan batasnya. Itulah ngono ya ngono ning ojo ngono. Ini dalam segala hal. Filsafat ini nanti mirip dengan jalan tengahnya Aristoteles, mirip dengan Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh yang sebenarnya melanjutkan etik model Aristotelian. Jadi yang tidak ekstrim itulah yang baik. Jadi tidak berlebihan. Saya ngambil contoh banyak tadi saya membayangkan ini sebenarnya sehari-hari sering sekali kita temukan. Termasuk hari ini kita akan ada bencana besar, banjir di mana-mana. Itu bagi saya karena banyak orang lupa ngerem. Sehingga banjirnya tidak cuma banjir air kan, kemarin itu banjir kayu. Itu pasti karena lupa ngeremnya. Tidak dikalkulasi kapan kita harus berhenti. Nah itu banyak contoh saya kasih. Perimbangan ngono ya ngono ning ojo ngono. Antara persetujuan dan teguran. Misalnya kalau dalam politik punya jabatan, mengincar kekuasaan itu boleh sih. Menggunakan kekuasaan itu boleh, tapi tentu saja jangan digunakan untuk yang negatif. Jangan menindas, jangan memperkaya diri, jangan korupsi. Itu ning ojo ngononya. Kalian juga begitu.
Ingin belajar, ingin dapat nilai tinggi, ingin lulus tercepat, terbaik, sah. Tapi yo jangan dengan cara nyontek saja. Tapi yo jangan minta jasanya ChatGPT terus. Tapi yo gitu loh. Itu ning ojo ngono. Dia ada batasnya. Oke. Hubungan asmara itu saya contohkan, bayangan saya ke situ, yang terbayang kalian mesti minta contoh ini. Cinta ya, suka seseorang ya, tapi yo jangan nabrak norma dong, jangan nabrak tatanan dong. Nah, Pak saya terlanjur jatuh cinta Pak, iya, tapi kan kalau ke situ ndak boleh, sudah punya pasangan dia. Nah, itu namanya ning ojo ngono. Cintamu ndak salah, hakmu mencintai siapa saja. Tapi ya ojo ngono, dia sudah ada yang punya. Kamu juga sudah ada yang punya, masa masih nyari lagi? Karena ini ning ojo ngono. Oke ya. Baik. Terus medsos. Orang ngeritik, menyatakan pendapat di medsos oke saja, hakmu, itu kebebasan berekspresi, tidak ada orang ngelarang. Tapi yo pastikan manfaat lah, pastikan ada gunanya biar nggak sia-sia. Jangan hanya isinya ujaran kebencian, hoax, cyberbullying, ngapain? Buang tenaga, buang energi. Tidak mentang-mentang bebas berekspresi terus kita lupa batas. Jadi kan sering itu kan ada kasus semacam ini. Apa pelecehan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dulu ada ramai sekali kasus itu. Di barat orang bikin kartun nabi secara melecehkan. Alasannya kebebasan berekspresi. Alasannya hak. Itu dia hanya sampai ngono ya ngono, belum nyampe ning aja ngono. Jadi belum sampai pemahaman tentang batas. Kebebasanmu berekspresi itu tentu saja terbatasi juga oleh kebebasan orang lain, termasuk kebebasan orang lain beragama. Tidak bisa kamu sembarangan, kan hak saya mau bikin, iya sih. Tapi ya kalau kamu nabrak orang lain, tentu saja orang lainnya marah. Nanti kalau dia balas, kamu juga jangan marah. Dia kebebasan berekspresi juga nanti balasnya. Nah, itu contohnya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Termasuk saingan bisnis, gaya hidup tertentu. Jadi, iya sih, gaya itu hakmu. Tapi yo jangan sampai ganggu ketertiban orang lain. Pak saya boleh nggak Pak ngaji pakai celana dalam saja? Kan hak saya. Kan itu iya sih hakmu, tapi yo selain menyusahkan orang lain apa ndak masuk angin kamu di sini. Ini masjidnya banyak AC-nya sekarang. Ya, jadi iya kamu bisa berkostum apa saja. Cuma kan ya ning ojo ngono. Gaya hidup yang manapun. Jadi ning ojo ngono. Jangan sampai ada mudorot dari yang baik-baik yang kamu lakukan. Oke ya, semoga sudah mulai tergambar. Maksudnya ngono ya ngono, ning ojo ngono. Mengapa begitu? Sekarang kita belajar filosofi di balik pitutur ngono ya ngono, ning ojo ngono. Yang pertama, mengapa sih lahir pitutur seperti tadi? Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Ya, ini dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, kalau saya tidak salah ingat. Tentang hamemayu hayuning bawono. Jadi hamemayu hayuning bawono. Hamemayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono indahnya alam. Indahnya semesta.
Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Itulah hamemayu hayuning bawono. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah. Hayuning bawono. Sudah ayu, sudah indah. Dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Maka ayo dipastikan kehadiran kita adalah variabel yang memperindah, bukan variabel yang justru menghancurkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan ilustrasi bencana yang kita hadapi sekarang. Mungkin karena kita tidak punya filosofi ini atau lupa dengan filosofi ini hari ini. Kita mengejar senang kita saja, mengejar enak kita saja, tanpa mempertimbangkan apakah kehadiranku bagi alam, bagi semesta sekelilingku itu variabel yang memperindah atau menghancurkan. Kan kalau dalam Al-Quran kan sudah diramal oleh para malaikat itu kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat protes, ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah orang yang nantinya akan merusak saja di bumi dan mengalirkan darah. Jadi malaikat sudah tahu sebenarnya potensi kelakuan kita besok di muka bumi. Tapi Allah sayang sih sama manusia. Allah itu sangat cinta sama manusia. Meskipun diprotes para malaikat, jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu seperti kalau ada orang kok ngeritik orang yang kita cintai, itu kan kita membalasnya, kalian tahu apa, saya yang tahu tentang dia. Ini sebenarnya bahasa cinta sih, belum bahasa kenyataan. Dalam kenyataannya memang manusia sering yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya semoga ayat ini sebenarnya mungkin diturunkan pada Nabi untuk mengingatkan kita, manusia, kalian punya potensi ini loh, potensi merusak dan mengalirkan darah. Hati-hati. Nah, orang Jawa menerjemahkannya hamemayu hayuning bawono. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan. Kaya boleh, tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh, tapi tidak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan. Ini namanya hamemayu hayuning bawono. Dimaknai juga kepentingan orang banyak harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya kesenangan A, tapi kesenangan ini nabrak banyak kesenangan yang lain, termasuk kesenangan semesta lingkungan di sekeliling kita, ya kita harus bisa ngeremnya. Ini namanya memayu hayuning bawono. Alah, contoh simpel ya, kalian ini agak desekan malam hari ini. Mungkin banyak yang silo sih, tapi sebenarnya pengen selonjor kakinya. Kalau selonjor rasanya mungkin lebih lega. Tapi kenapa kalian tidak mau selonjor? Kasihan Pak, yang lain nanti kena kaki saya.
Banyak yang terganggu nanti. Loh, kalian punya pandangan seperti itu sebenarnya mewakili memayu hayuning bawono. Kalau di skala kecil ini kalian mampu, harusnya nanti di luar juga pertimbangan serupa muncul. Sebelum melakukan apa saja, coba tanya, ini ganggu orang enggak sih? Ada yang terganggu enggak kalau saya melakukan ini? Itu yang disebut hamamayu hayuning bawono. Saya nyetel musik keras-keras kayak gini malam-malam, ganggu enggak sih? Oh, mesin ini enggak terganggu mungkin ya karena teman gitu loh. Jadi ini namanya hamamayu hayuning bawono. Itulah nanti yang mendasari ngono ya ngono, ning aja ngono. Boleh kok kaya, boleh kok seneng, tapi yo hati-hati, jangan sampai efeknya merusak, ojo ngono. Baik. Jadi kepentingan diri ketika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya. Kepentingan orang banyak, kepentingan semesta kita letakkan di atas kepentingan kita. Kalau kebebasan kita pribadi misalnya mengacaukan, menghancurkan, ya tentu saja kita harus bisa membatasinya. Itulah hamemayu hayuning bawono. Baik, ini yang pertama. Semoga tidak lupa ya. Di antara amanat kita adalah memperindah alam semesta. Adanya manusia adalah faktor yang mempercantik, bukan faktor yang menghancurkan. Filosofi kedua yang mendasari ngono ya ngono ning aja ngono adalah filsafat tentang eling lan waspada. Ini dulu kita jelaskan panjang lebar waktu kita membahas tentang Semar. Jadi manusia Jawa itu dituntut senantiasa eling lan waspada. Sadar diri, sadar posisi, sadar mental batin kita, sadar tujuan, sadar akibat. Itu eling yang maksud. Jadi kita dituntut senantiasa sadar. Eling itu ketika kita bisa menjaga diri tidak hanyut oleh nafsu dan emosi. Ini namanya eling. Misalnya kita sedang sangat marah misalnya, itu biasanya terus pikiran gelap. Terus teman kita, eling, sadar. Kembalikan akal sehatmu. Itu namanya kemampuan eling. Orang yang eling itu biasanya terkendali hidupnya. Kalau waspada itu kita mampu menjaga diri ketika ada godaan, ada perubahan. Itu waspada, baik dari luar maupun dari dalam. Kok tiba-tiba muncul pikiran jelek? Itu kita bisa mengendalikannya. Ini tidak boleh mikir jelek ini. Ini namanya waspada. Atau dari luar, ada teman ngajak jelek. Tidak boleh ini kayak gini ini. Ini namanya waspada. Orang kalau senantiasa eling lan waspada, tentu saja dia akan sadar batas. Sehingga mudah nanti menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi senantiasa sadar. Kayak saya ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong panjang gitu tiba-tiba saya sadar, ini apa teman-teman paham yang saya omongkan? Terus direm. Alah sudahlah, kalau tak perpanjang mungkin tambah ngantuk mereka. Nah, ini kesadaran dari dalam. Atau ada godaan dari luar. Distraksi apa gitu yang membuat perhatian kita teralih. Terus jadinya kita tidak waspada. Maka eling dan waspada jadi kuncinya hidup. Nah, ya kalau diuraikan, eling lan waspada itu membuat kita senantiasa sadar, hati kita senantiasa hidup. Kita juga sadar kita tidak sendirian.
Jadi kita ini berjaringan dengan orang lain. Kita juga berjaringan dengan alam semesta. Kita sadari kita ini saling terkait. Jangan dikira kalau alam hancur kita baik-baik saja. Sekarang buktinya kelihatan. Waktu bencana. Jangan dikira kalau kamu hebat tapi lingkunganmu tidak hebat terus oke-oke saja. Ya, orang di sekelilingmu itu berpengaruh padamu. Jadi kita ini berjaringan. Ayo kita sadari terus kondisi itu. Ini nanti yang membuat kita jadi ngerem. Sekali-sekali saya pingin agak jahat gitu. Tapi enggak nanti. Gitu. Berpengaruh ke teman saya. Mau tak prank ini teman saya. Enggak nanti kecewa, persahabatan putus dan lain sebagainya. Ini berarti kita senantiasa eling lan waspada. Yang pertama maknanya eling itu senantiasa sadar, waspada itu senantiasa awas, tidak lengah. Itulah nanti yang jadi rem, ning ojo ngono. Ini dasar filosofi kedua. Ada lagi dasar filosofi ketiga. Meskipun di situ tulisannya 2. Ya, tidak apa-apa ya. Itu kalau pakai kitab kuning itu tulisannya 2 I 3. Maksudnya 3. Ini tentang rasa. Rasa. Dulu juga kita satu sesi bahas rasa ya. Jadi rasa itu bagi orang Jawa tidak sekedar emosi. Tapi rasa itu semacam kompas, semacam sensor. Untuk orang bisa menemukan ini pantas, ini tidak pantas, ini patut, itu tidak patut. Orang Jawa cuma terep, akui orang terep. Kayak tadi kamu ikut ngaji pakai celana dalam saja tidak pantas. Tidak perlu ada undang-undangnya, dirasakan saja tidak nyaman. Oke ya, ini rasa. Jadi dia kompas dalam diri kita. Loh, kalau rasa ini hidup, kita itu tidak perlu terlalu banyak aturan kok. Tidak perlu terlalu banyak harus dikendalikan. Kita itu terkendali. Karena rasa bisa mengendalikan kita. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, kayak gini berarti rasa kita masih hidup. Jadi ini lumayan loh kuliah kita dosennya tidak ngabsen. Saya tidak masuk juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak masuk terus kok rasanya tidak pas ya, tidak nyaman ya. Ini berarti itu yang bunyi begitu, itu rasa. Jadi ini jadi kunci nanti ketika kita menerapkan ngono ya ngono, ning aja ngono. Sebenarnya hak kita sih, tapi kok tidak enak ya kalau saya serakah diambil semua. Ya sebenarnya legalnya saya bisa sih, dapat sih, secara aturan tidak salah, tapi ya mosok. Nah, ini namanya rasa. Jadi ketika rasa itu hidup, rem dalam diri kita juga hidup. Kita bisa, oh ini benar. Kalau ini kebablasan, ini terlalu berlebihan. Rasa itulah, kalau dulu kita membahas guru sejati, rasa itulah nanti sumbernya guru sejati. Disinilah nanti berlaku kaedah pengalaman adalah guru yang paling tinggi. Pengalaman itu guru yang paling berpengaruh. Kenapa? Dari pengalaman itu antara lain selain pikiran kita dapat info, rasa kita hidup. Orang yang jarang, misalnya jarang bergaul, jarang berpengalaman, itu mungkin rasanya juga tidak terlalu hidup. Tidak sadar kalau ngomongnya sudah menyinggung orang. Tidak sadar kalau itu nyelekit sih, orang bisa marah kalau gitu. Dia tidak sadar, belum terasah pengalamannya. Gitu ya. Jadi tepo selironya kurang. Kenapa? Rasanya belum hidup. Alah Pak, kan yang ngomong saya misalnya. Kalimat-kalimat dari saya sendiri. Resikonya apa saya siap nanggung. Ngapain sih orang
peduli amat dengan kata orang. Ini hubungannya dengan rasa. Kalau orang itu rasanya tinggi, tidak mungkin dia tidak peduli dengan pandangannya orang, dengan komentarnya orang, itu mesti jadi bahan pertimbangannya. Meskipun belakangan kan kita sering bilang, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh komentarnya orang. Tapi orang yang rasanya hidup itu ya sulit untuk menerapkan itu. Wong kalian aja kalau bikin postingan apa terus ada orang ngeritik satu saja, kadang kan tidak bisa tidur kan. Aduh, kok ada yang kritik. Ini hubungannya dengan rasa. Padahal ya orang bolak-balik bilang enggak apa-apa. Itu yang komen juga iseng saja. Tapi ini rasa tidak bisa dibohongi. Jadi rasa itulah sebenarnya yang sering mengendalikan kita. Tapi kalau rasanya tumpul, itu berarti kendalinya juga tumpul. Tidak sadar kita menyakiti orang, di tempat semestinya apa, kita malah melakukan apa. Tidak terp, tapi tidak sadar. Tidak pas, tapi tidak sadar. Itu rasa. Akal itu bisa menemukan yang benar, tapi rasa lebih canggih untuk menemukan yang tepat. Kalau pakai bahasa akal misalnya, wah ngaji filsafat ini ya harusnya jangan 2 jam lah, 4 jam lebih dalam itu. Lebih detail, lebih paham, kan begitu. Itu akal yang bilang begitu. Katanya penting, katanya bagus. Berarti kan harus panjang sesinya, tidak cuma jam 10, kita jam 12 ya gitu. Akal bilang begitu. Tapi begitu rasa masuk, ya jangan begitu. Apa ya kuat. Wong 2 jam saja bertarung mati-matian biar masih melek. Apalagi 4 jam misalnya. Wong 2 jam saja entah masuk entah tidak. Apalagi 4 jam. Ini rasa yang maju. Jadi ini dasar filosofi yang ketiga. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Ning aja ngono itu dikendalikan oleh rasa, dikendalikan oleh eling lan waspada, dikendalikan oleh visi memayu hayuning bawono. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat negatifnya. Ini saya pakai istilah filosofi kebablasan. Karena memang lawannya terkendali itu kebablasan. Bablas. Ngono ya ngononya sudah benar sih, tapi ning aja ngononya belum. Kita tidak tahu kapan harus berhenti. Itu namanya kebablasan. Nah, kebablasan itu ada beberapa makna. Apa sih filosofinya kebablasan itu? Yang pertama, filosofi kebablasan adalah pergeseran dari yang semula positif jadi negatif. Seperti saya bilang tadi, semula baik tapi berlebihan atau kurang jadi negatif. Ini perbuatan ini boleh-boleh saja kok. Tapi dia gagal berhenti pada titik yang seharusnya. Akhirnya jadi negatif. Makan misalnya, itu saya kasih contoh paling gampang, makan. Makan itu kebutuhan, ngono ya ngono, boleh kok makan itu. Tapi yo ning aja ngono, jangan berlebihan. Yo perut kita itu mungkin kuatnya 1 piring atau 2 piring lah. Kalau 3 piring berjuang, 4 piring, wah kita pontang-panting sudah. Bisa muntah kita. Harus tahu batas, sudah berhenti. Tidak mentang-mentang makanannya enak dan gratis. Terus angkara murka masuk, makan sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Sakit pasti kita. Hari ini kan banyak itu orang sakit karena lupa berhenti. Mentang-mentang seneng gorengan, terus gorengan terus menunya. Mentang-mentang suka yang manis-manis, terus manis, terus minumnya. Lupa berhentinya kapan. Tidak seimbang akhirnya gizinya, terus sakit. Nah itu karena lupa, ngono ya ngono, ning aja ngono. Kita harus tahu kapan berhentinya. Jadi
geser dari yang semula positif jadi negatif. Kerja keras itu kewajiban, tapi kerja tanpa henti itu kebablasan. Belajar itu mulia, tapi belajar tidak tahu waktu, tidak tahu kapan berhenti, bencana. Makanya bahkan dalam agama pun ada kan banyak hadis yang mengajarkan kita untuk moderat saja, jangan berlebihan. Sholat malam itu bagus, tapi jangan sholat sepanjang malam. Tidak sehat, harus ada tidurnya, nanti bangun baru sholat malam. Puasa itu bagus, tapi jangan tiap hari puasa. Bukan dilarang, tapi kan seperti di hadisnya Nabi itu. Saya saja Nabi, tapi saya ya puasa, ya buka puasa. Yang manusiawi saja, sesuai batas-batas kemanusiaan. Karena kalau tidak, bablas. Dari positif jadi negatif. Kebablasan. Jadi bablas di sini berlebihan ya, bukan kayak iklan itu wes bablas. Ini bukan itu. Jadi ini sesuatu yang sudah berlebihan, tidak pada tempatnya lagi. Yang semula harusnya positif jadi negatif. Ini filosofi kebablasan yang pertama. Filosofi kebablasan yang kedua, ketika orang melanggar batas rasa tadi. Orang tidak bisa empatik, tidak bisa menghargai rasanya orang lain. Nah, ini terjadi kebablasan. Melanggar tata krama, tidak peduli yang dirasakan orang, itu bablas sudah. Dengan alasan hakku, dengan alasan ini kan milikku, dengan alasan saya biasanya begitu. Itu yang sering kita lakukan kan itu. Kan memang sudah biasanya begitu, Pak. Kenapa sekarang kok dianggap mengganggu? Iya sih, meskipun biasanya begitu kan tidak ada salahnya kita evaluasi lagi. Jangan-jangan situasi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Yang dulu bisa-bisa saja, sekarang mungkin masalah. Situasinya berubah. Nah ini orang yang rasanya hidup, tapi yang rasanya tidak hidup kadang dengan alasan biasanya dianggap baik-baik saja. Dengan alasan, toh tidak ada yang marah, bapak saja yang ribut. Loh, bisa saja orang yang tidak marah itu karena rasanya hidup, dia tidak mau keributan. Mbok yo kita yang bisa empatik juga. Nah, ini yang disebut rasa. Jadi kalau norma-norma yang berhubungan dengan rasa ini kita abaikan, ya bablas sudah. Di situ orang iya sih, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Ya saya tahu HP ya HP-mu, kuota kamu beli sendiri, ngomong kamu bebas, tapi kan bukan berarti terus kamu bebas mencaci maki orang, bikin hoax dan lain sebagainya. Jadi ngono ya ngono, neng ojo ngono. Jadi filosofi kebablasan yang kedua adalah melanggar batas rasa. Latihlah empati ini baik-baik sehingga teman-teman bisa hidup dengan sesama secara baik. Kadang-kadang kita itu lupa untuk segala momen, segala situasi kita pakai akal rasional kita. Padahal ada kalanya bukan akal rasional yang dipakai, tapi hati nurani yang dipakai. Itulah rasa. Contohnya ya misalnya awal bulan begini, kamu duitnya banyak karena baru dikirimi orang tuamu. Ada temanmu yang kirimannya belum datang-datang karena orang tuanya dari daerah bencana sana. Tidak sempat ngirim uang ke anaknya. Loh itu kalau pakai akal rasionalmu, kamu tidak bantu, tidak apa-apa. Tidak dosa juga, tidak ditangkap polisi. Kamu nanti bilangnya, bukan tanggung jawab saya Pak, itu pemerintah itu loh Pak. Itu kan, iya sih kamu tidak salah, benar.
secara rasional kamu pas. Tapi kalau kamu membacanya pakai nurani, pakai rasa tadi, bunyinya bisa beda. Iya ya, apa salahnya sih saya sisihkan sedikit, toh ya tidak mengurangi kenikmatanku sehari-hari. Wong cuma sedikit saja. Ini nurani. Jadi tidak sekedar kalkulasi untung rugi pakai akal, tapi daya empatiknya hidup. Empatik itu kan sering didefinisikan transposisi. Jadi transposisi ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain. Iya ya, temanku itu baru prihatin karena mengalami kesedihan ini, kesedihan itu. Seandainya saya yang di posisi dia, mestinya juga sesedih itu. Nah, ini transposisi namanya. Kita bisa memposisikan diri di posisinya orang lain. Orang yang tidak bisa empatik itu kesulitan melakukan ini. Pokoknya segalanya diukur hanya dari dirinya. Kalau saya sukanya musik rock yang keras-keras, yang volumenya full, berarti orang lain juga begitu. Ini tidak bisa berempati, ngukurnya hanya dirinya. Jangan salahkan saya sukanya sound horror kok misalnya. Iya, saya tahu kamu suka. Tapi kan ngukurnya tidak hanya aku suka atau tidak, orang lain terganggu atau tidak. Itu kan juga harus jadi ukuran. Jadi ini yang disebut rasa tadi. Makanya di Jawa itu kan ada peribahasa juga, kita itu dituntut untuk bisa rumangsa dan tidak sebaliknya, rumangsa bisa. Jadi kita bisa menghidupkan rasa, menghidupkan rumangsa tadi. Tidak sekedar merasa bisa, rumangsa bisa. Yo, rumangsa bisa berarti orang yang sombong. Bisa merasa, bisa rumangsa itu orang yang empatik. Karena memang di Jawa itu kebersamaan dan kerukunan itu jadi nilai yang tinggi. Kadang-kadang kita hidup sulit, tidak apa-apa, asal tetap kompak, tetap bersama dan rukun. Makanya sampai ada mangan ora mangan, yang penting kumpul. Itu karena nilai kebersamaan dan kerukunan sosial itu levelnya tinggi kalau di Jawa. Nah, mungkin kalian tertawa mendengar peribahasa mangan ora mangan kumpul itu karena sekarang bagimu kan kumpul gak kumpul, yang penting mangan. Jadi kita mulai egois mencari kesenangan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kumpul-kumpul, makan saya jadi berkurang, mending sendiri saja makannya utuh. Itu kan sekarang kita begitu. Kalau dulu sebaliknya, ada banyak ya dimakan banyak bersama-sama, ada sedikit pun dimakan bersama-sama sedikit-sedikit. Jadi mentalnya seperti itu. Meskipun nanti kalian kadang kan yo ngeyel, Anda Pak tetap saya meskipun tidak kumpul yang penting makan. Padahal sebenarnya kalau dipikir lebih dalam kebersamaan itu lebih mudah kita menata diri kita, meningkatkan well-being, kesejahteraan dengan berbagai strategi. Karena manusia itu makhluk sosial kok. Kalau sudah kumpul kita bisa saling membantu. Bagaimana? Jadi tidak makan pasti bisa makan lah. Makanya terus peribahasanya mangan ora mangan, yang penting kumpul. Nilai kebersamaan dihargai tinggi. Itulah rasa. Yang ketiga filsafat kebablasan. Yang ketiga, kapan kebablasan terjadi? Ketika eling lan waspodonya hilang. Orang jadi lupa diri. Tenggelam dalam nafsunya atau kersonya. Dia gagal mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Ya kalau orang dikendalikan nafsu,
Tidak mungkin dia sadar batas. Karena nafsu itu menuntut dipenuhi sepenuhnya. Bahkan kadang-kadang ingin terus-terusan dapat, lupa berhenti. Di Al-Quran kan disebut itu, alhaakumut takasur. Orang itu kalau sudah bernafsu mengumpulkan kekayaan, itu biasanya ya lupa berhenti. Orang yang sudah terbiasa memanjakan nafsu juga lupa kapan harus berhenti. Ingin terus, ingin terus. Tidak eling lan waspada. Jangankan kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk dirinya sendiri juga kadang lupa. Sampai jatuh sakit, sampai tidak peduli anak istri, dan lain sebagainya. Berarti apa? Hilangnya eling lan waspada. Begitu eling lan waspada itu hilang, bablas sudah berarti. Berarti kita harus dihentikan dengan ngono ya ngono, ning aja ngono. Wajar sih orang nyari senang, nyari enak, nyari nyaman, tapi yo jangan berlebihan, jangan egois, jangan tidak peduli sesama. Jadi tetaplah eling lan waspada. Jangan sampai kebablasan. Jadi kalau dirangkum nanti seperti ini. Manusia sering tidak sadar melewati batas. Ini menarik kalimat ini, saya ambil dari satu buku. Dari bicara terus jadi nyindir. Dari bercanda terus jadi melecehkan. Dari ambisi terus jadi rakus. Dari perhatian terus jadi posesif. Ini perhatikan pasangan ini ya. Kadang-kadang kita lupa berhentinya. Bicara wajar saja, haknya tiap orang bicara. Tapi kalau sudah mulai nyindir-nyindir, hati-hati. Sinis-sinis, hati-hati. Siapa tahu kita menzolimi orang secara tidak sengaja. Bercanda boleh, tapi hati-hati jatuhnya bullying, melecehkan. Karena bercanda itu kan yang ada di pikiran kita bagaimana caranya lucu. Itu saja kan ambisi kita. Kadang-kadang kita yang ngarang-ngarang, kadang-kadang kita juga menertawakan orang yang paling gampang melecehkan orang itu. Hati-hati kalau sudah masuk ke melecehkan, sudah bablas. Punya cita-cita, punya ambisi boleh. Tapi hati-hati harus ngerti batas, kalau tidak jatuhnya serakah, rakus. Kata Mahatma Gandhi dulu waktu kita membahas ekologi, alam semesta ini bisa memenuhi kebutuhan semua manusia kapanpun dan dimanapun dan berapapun. Tapi dia, alam semesta, tidak bisa memenuhi kebutuhan satu orang saja manusia yang serakah. Jadi kalau sudah serakah itu sudah rakus. Tidak tahu kapan berhenti. Tentang apa saja. Bisa tentang harta. Bahkan bisa juga tentang hal-hal yang baik. Misalnya, mungkin kalau mahasiswa itu sering ya, membaca males, tapi download rajin. Ya kan, apa wae di-download itu kan. Tapi ya ndak ono sing diwaca. Download. Ada PDF-nya enggak? Itu kayak sering gitu ya. Mau disuruh beli buku nyari PDF-nya. Itu pun kadang dapat PDF-nya juga tidak dibaca. Tapi ditawari PDF lagi, senang lagi. Ayo, mana yang lain? Tidak ada yang dibaca satu pun. Ini serakah sih, semangatnya having, bukan becoming. Kamu pengen dapat. Tidak, efeknya ke dirimu juga kecil. Ini namanya serakah. Jadi, makanya kata Imam Ghazali, bahkan ilmu pun tidak boleh serakah, harus ngerti pasnya. Yang oleh Imam Ghazali disebut hikmah. Kurang ilmu tidak boleh, kurang ilmu berarti bodoh.
Berlebihan dalam ilmu, kata dia, ya tidak hikmah. Berlebihan dalam ilmu itu berarti ada banyak informasi pengetahuan yang tidak ada gunanya. Masuk di kepalamu, tapi gunanya buat apa tidak tahu. Segala informasi ada di sini. Artis siapa yang baru ketangkap selingkuh, artis siapa, itu ono kabeh. Buat apa kamu tidak tahu? Ini berarti apa? Iya sih kamu orang yang berilmu, tahu banyak, tapi tidak hikmah. Ilmu yang hikmah itu mungkin tidak sebanyak itu yang kamu tahu, tapi bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Membuat kamu lebih mulia. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kelawan sastro ngesti mulya. Harusnya orang Indonesia itu mencapai kemuliaannya dengan sastra. Sastra itu dengan ilmu. Kalau ingin mengejar kejayaan bangsa ini, jalurnya ilmu, bukan politik, bukan ekonomi juga. Adanya di kualitas manusianya. Kualitas manusia itu yang garap pendidikan, ilmu. Maka kelawan sastra ngesti mulya. Cari ilmu yang pas, yang cocok, yang sesuai. Dan jangan serakah, tapi levelnya harus hikmah. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, dari ambisi jadi rakus. Yang terakhir itu dari perhatian jadi posesif. Ini jaraknya agak dekat ya. Perhatian itu bagus, tapi kalau sudah posesif, mengekang. Memenjara orang. Negatif. Jadi yang ngono ning aja ngono. Perhatian ya perhatian, tapi ya jangan jadi posesif gitu dong. Cinta ya cinta, tapi mbok jangan seketat itu sama pasanganmu, jangan ini ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, kalau sudah kita sadar, jangan-jangan saya sudah nyindir orang ini. Jangan-jangan saya menyakiti orang. Jangan-jangan saya sudah rakus ini. Jangan-jangan saya sudah posesif. Itulah alarm halus dari dalam dirimu. Kalau sudah sadar itu, wis cukup, ojo diterusno, wis meh kebablasan. Jadi, hilang ya. Capek dia, berarti wis cukup. Ya. Sudah dibilangnya wis meh kebablasan, makanya dia tahu batas. Ya. Yuk. Oke, ini laptop saja tahu batas. Masa kalian tidak? Sudah cukup, jangan diteruskan. Sudah hampir melampaui batas. Baik, jadi ini pentingnya ngerem ya. Kalau kita lupa batas, akan ada yang mengingatkan, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Ya, kita belajar lagi. Personifikasi. Personifikasi itu peribahasa tadi, pitutur tadi, kira-kira gambarannya seperti siapa. Kalau dalam wayang, itu mungkin ngono ya ngono ning aja ngono itu pas. Menggambarkan sosok seorang Semar. Jangan lupa, kalau dalam cerita wayang, Semar ini dewa tertinggi yang punya kekuatan luar biasa. Kalau dia mau, tidak ada yang bisa melawan dia. Tapi dia sadar peran, maka dia tahu batasnya. Jadi Semar itu simbol kebijaksanaan yang tahu batas. Dia punya kesaktian luar biasa, lebih tinggi dari dewa-dewa, tapi dia tidak pernah pamer. Dia tidak pernah melampaui perannya hanya sebagai seorang abdi. Padahal dia kalau mau, kan senjata andalannya bahkan sekedar kentutnya saja. Orang punya kentut Semar, itu bisa selevel nuklir semester. Kira-kira begitu. Daya hancurnya luar biasa.
Dia ngerti kalau dia sakti, dia sadar siapa yang bisa mengalahkan dia, tapi dia tidak sewenang-wenang. Dia tidak dumeh. Dia tahu kalau dia mau, dia bisa mengubah keadaan, tapi dia tetap merendah. Dia membiarkan manusia menjalani prosesnya. Karena lewat proses itulah manusia jadi matang. Maka dia hanya main sebagai pemomong saja. Dia punya kuasa tapi lebih milih diam, nonton, ngemong saja. Kalau mau siapa yang bisa melawan dia? Bahkan selevel siapa? Arjuna, selevel Bima tidak akan bisa mengalahkan dia. Ini adanya kan di Jawa Semar itu. Membimbing tanpa memaksa, menuntun tanpa merentah, menegur tanpa mempermalukan. Itu Semar. Kalau di lakon-lakon wayang itu, kalau para kesatrianya sudah mulai kebablasan, yang negur Semar. Jadi dialah yang mengingatkan kalau para kesatria sudah emosi, sudah ambisi, sudah sombong. Jadi tidak mentang-mentang tapi ngemong. Itulah personifikasi seorang Semar. Nah, kayak dulu juga pernah kita bahas tentang sosok Semar ini. Sebagai simbol, sebagai personifikasi puncak spiritualitas Jawa. Saya lanjutkan. Nah, ini kebalikannya. Sebenarnya banyak sih, cuma saya ambil contoh ini ya. 3 orang ini. Kalau di wayang Jawa, Bisma itu disebut Resi Bisma, Pandhita Durna, gurunya Pandhawa dan Kurana, dan Adipati Karna. 3 orang ini orang-orang hebat semua. Sayangnya lupa batas. Orang-orang baik semua. Sayangnya berlebihan. Itu yang jadi sumber kehancuran mereka. Bisma itu bagus. Luar biasa. Dia kesatria paling suci, paling kokoh pada janjinya. Sangat setia pada sumpahnya untuk menjaga singgasana Hastinapura. Luar biasa dari sisi itunya. Tapi yo ning aja ngono. Karena terlalu kuat memegangi sumpah sampai tidak peduli baik dan buruk. Karena dia sumpahnya memegangi singgasana, siapapun yang ada di singgasana dia bela, termasuk kalau rajanya salah. Dia tahu Duryodhana yang Kurawa tidak adil. Dia tahu yang benar Yudhistira, tapi waktu perang dia tahu mana buruk, mana benar, mana salah, mana benar. Tapi dia tetap, karena sudah bersumpah memegangi tahta, dia tidak peduli benar salah. Nah ini ngono ya ngono, neng ojo ngono. Harus sadar situasi. Kalau situasinya berubah, ya kita bisa beradaptasi. Oke. Ada lagi Pendeta Durna. Kalau Pendeta Durna ini gurunya para kesatria. Ya sebagai guru, dia memang berhak dapat penghormatan, dapat materi, dapat kedudukan. Guru ya manusia biasa. Tapi Pandeta Durna ini kalau dalam wayang Jawa kebablasan. Karena khawatir kehilangan kenyamanan, kenikmatan istana, posisi, penghormatan, dia jadi ketergantungan. Dia tidak mau melepaskan kenikmatan, ketergantungannya pada istana. Jadi dia tahu mana benar, mana salah, tapi tetap milih istana. Ah ini Durna. Jadi kalau ada ilmuwan, ilmunya tinggi, luar biasa dia, sulit dia dikalahkan, tapi lebih memihak istana, lupa benar salah, itu Pandeta Durna dalam wayang Jawa.
Nah yang ketiga Karna. Tahulah ya teman-teman yang nonton Mahabharata kan mestinya ngikuti ceritanya. Saya tidak tahu tapi kalian nonton apa enggak? Ya, tontonanmu drama Korea mestinya. Nah kalau Karna ini kan dia sebenarnya saudara tertuanya Pandhawa 5 yang waktu lahir dibuang, akhirnya diangkat oleh saisnya kereta. Nah, karena dia diangkat oleh saisnya kereta, ya jadi anaknya sais kereta, kastanya rendah. Harusnya dia kesatria. Sehingga sejak kecil dia direndahkan. Sampai kemudian diangkat saudara oleh Duryudana. Semua orang anggap dia rendah kecuali Duryudana ini, sehingga dia kemudian sumpah setia, saya akan membelamu, saya jadi sahabatmu sehidup semati. Sampai titik ini bagus. Tapi begitu dia tidak peduli benar salah. Harusnya kalau sahabatnya salah itu diluruskan. Tapi dia lebih, karena saya sudah terlanjur bersumpah setia, ya apapun situasinya harus tetap saya bela sahabatku ini. Dan itu yang terjadi, dia akhirnya perang di pihak Kurawa. Ini 3 panglima perang paling hebat dalam wayang. Kalau 3 orang ini tidak ikut di kubunya Kurawa, mungkin perang besar-besaran itu tidak perlu terjadi. Karena tidak akan imbang kekuatannya. Tapi begitu 3 ini ada di pihak Kurawa, ya Duryudana jadi percaya diri. Terjadilah perang hebat, perang besar, hancur-hancuran luar biasa, sampai 3 orang ini juga akhirnya juga tewas. Ini contoh kebalikannya Semar tadi. Kalau Semar tadi ngerti sih ngono ya ngono ning aja ngono, tapi mereka bertiga tidak. Baik, ngono ya ngono ning aja ngono hakikatnya adalah pelajaran tentang batas. Terakhir ayo kita lihat apa sih yang dimaksud batas tadi. Tadi kan sudah filosofinya. Sekarang kita lihat ya prakteknya. Yang disebut batas itu apa? Yang pertama tentu saja yang jangan dilanggar karena batas adalah moral. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini batas paling dasar ini. Mana benar, mana salah, mana adil, mana tidak adil, mana jujur, mana curang. Ini kita harus tegas. Batas moral. Membela diri boleh, tapi menzolimi tidak. Mengungkap kebenaran boleh, tapi melecehkan orang jangan. Marah manusiawi, tapi menyakiti orang tanpa alasan tidak. Mencari untung wajar, menipu tidak. Ini yang disebut batas moral. Jadi saya mau bisnis tidak apa-apa, ngono ya ngono. Tapi ya kalau bisnis itu kan boleh kan dikit-dikit curang, enggak, jangan. Ning ojo ngono. Demi cinta Pak, saya demi cintanya boleh, wajar kamu mencintai. Tapi kalau nabrak moral jangan. Tapi pasangan saya tidak mau Pak kalau saya tidak melakukan itu. Tidak boleh tetap. Kalau itu negatif tetap jangan. Itu batas moral. Alasan apapun termasuk alasan cinta. Ini yang disebut ngono ya ngono ning aja ngono dalam batas moral. Yang kedua, batas niat. Batas niat itu motifnya. Jadi orang Jawa itu ya tidak hanya menilai jenis perbuatan benar salah. Niat juga tetap jadi parameter. Tindakan yang benar tapi niatnya salah, ya tetap salah. Aku membantumu sedekah padamu, niatku biar orang tahu bahwa kamu itu orang rendah, saya orang tinggi. Salah.
Jadi niatnya salah, yang semula baik jadi salah. Saya belakangan rajin ngaji, Pak. Nah, terus niatmu apa sekarang tanya. Itu nanti coba dicek. Ngaji yang semula baik bisa saja jadi negatif. Kenapa belakang rajin ngaji? Kelihatannya sandalnya anak-anak sekarang itu kok keren-keren, mahal-mahal ya, Pak. Misalnya, lu niatnya salah. Kalau kamu sekedar nyari sandal. Jadi barang baik bisa saja jadi buruk kalau niatnya salah. Wah, keren sekarang, ikut langsung terjun ke lapangan, bawa-bawa bantuan. Niatnya apa? Oke ya, lo. Perbuatannya baik, jenis perbuatannya positif. Tapi coba motifnya apa, niatnya apa, itu menentukan. Jadi niat juga jadi batas. Ya sih kamu rajin ya rajin, tapi kalau motifnya hanya pamer saja, negatif. Jadi tekun bantu orang, bagus. Tapi kalau motifnya sekedar status, tidak. Jadi ini juga batas. Yo ngono, ning ojo ngono lah. Ya saya tahu bantu, tapi yo jangan segitunya lah dipamerkan. Nah, jadi coba teman-teman melakukan apa saja, coba tanya. Apakah aku melakukan ini itu karena memang kebaikannya atau ada motif lain, ada ego lain. Apakah pamer, apakah dendam, atau murni untuk keluhuran. Jadi ini batas kedua yang ojo ngono. Batas ketiga, ojo ngono adalah batas kepatutan. Kontekstual propriety. Tidak semua yang benar itu pantas. Ada waktu, ada ruang, ada cara yang menentukan patut tidaknya. Contohnya, menegur itu benar. Kalau ada teman salah ditegur, bagus. Tapi tidak pantas kalau di depan umum. Nah ini kepantesan. Tertawa boleh, tapi kalau pas layatan, nah, orang berduka cita kamu ketawa terbahak-bahak. Nah, bukan berarti ketawa itu salah atau dilarang. Tempatnya ndak pas. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Oke ya. Sikat gigi itu sehat, tapi jangan tengah-tengah ngaji gini kamu suikatan gigi gitu ya. Ya ndak pada tempatnya tuh ya. Yo sana ke kamar mandi dulu kalau mau sikat gigi. Itulah ngono ya ngono, ning ojo ngono. Berdebat boleh, tapi kalau ini sedang orang mau gegeran, mau pukul-pukulan, kamu ajak debat, ya tambah rame nanti. Jadi tidak sekedar gimana benarnya, tapi juga bagaimana patutnya, bagaimana pantasnya. Itu kepatutan. Nanti kepatutan itu dilengkapi dengan kewajaran. Wajaran itu keluwihan. Ini temannya bablas tadi, pasangannya bablas. Segala sesuatu ya harus pas. Ini batas kewajaran. Jadi ada kepatutan, ada kewajaran. Kalau patut itu nanti banyak berhubungan dengan rasa tadi. Kalau wajar itu berhubungan dengan ukuran, pas atau tidak pasnya. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa kesehatan. Nah ini pas. Mencintai boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Bercanda boleh, tapi jangan saling menyakiti. Ini namanya batas kewajaran. Kepatutan itu lebih kualitas, kalau kewajaran itu kuantitas. Jadi kalau ada orang berlebihan secara kuantitas, ya ngono ning ojo ngono. Ngaji tadi, kalau saya lanjutkan sampai jam 12, tidak wajar. Dan mungkin juga tidak patut, salah cara. Kalian tidak tambah pinter, tapi tambah stres. Kenapa? Tidak patut dan tidak wajar. Kayak ngingetin orang tadi, tapi di depan umum itu bisa jadi yang diingatkan malah tidak sadar, malah marah.
kesalahannya tidak dikoreksi, yang terjadi malah nambah masalah. Saya tiba-tiba ingat dulu waktu sesi kita di ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Satu ketika beliau ini menegur muridnya. Jadi murid beliau ini ustadz juga yang ngasih kajian di masjid. Nah, waktu muridnya ini ngasih kajian, Imam Ahmad ini melihat dari jauh. Ya bangga sih muridnya bisa ngajar. Cuma beliau melihat ada yang tidak pas ini dari cara muridnya ngajar. Tidak pasnya muridnya itu ternyata jamaahnya banyak, sebagian di luar kepanasan. Sementara muridnya ini ya karena ustadznya dapat tempat yang enak, nyaman, ada payungnya, sehingga tidak kepanasan. Jamaahnya kepanasan, nah ustadznya nyaman, enak. Kadang-kadang di depannya itu ada minumnya, ada kelapa mudanya, ada. Kalau sekarang kan gitu, mobilnya wakeh. Nah, itu dilihat oleh Imam Ahmad terus, tidak pas ini, keliru ini. Tapi ya ndak kok terus langsung ditegur oleh Imam Ahmad di situ. Ndak, kalau ditegur di situ gengsinya bisa keluar. Atau bantah, ini bukan saya kok yang ngatur, kan panitianya yang ngasih kayak gini. Nanti bisa bantah begitu. Jadi Imam Ahmad ini nunggu sampai tengah malam, karena beliau tahu muridnya ini tiap tengah malam belajar. Situasi sepi. Beneran waktu tengah malam diketuklah pintu rumahnya. Ini muridnya kaget ini. Ini tengah malam ada yang ngetuk pintu, siapa? Waktu ditanya, ternyata jawabannya ya saya Ahmad. Kaget beliau, gurunya. Nah, waktu ditanya, wahai guru, ada kepentingan apa tengah malam begini? Kesini, kata guru. Nak, aku tadi lihat kamu ngajar, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang mau saya ingatkan. Besok jangan begitu lagi. Kalau jamaahmu kepanasan, ya kamu harusnya ikut kepanasan. Kalau jamaahmu dingin, ya kamu harusnya dingin, tidak apa-apa. Jadi jangan nyari enakmu sendiri, jamaahmu kamu siksa. Sudah tahu jamaahnya kepanasan, malah yang ngaji dipanjang-panjangkan lagi, apalagi itu, tidak patut. Oke, dan betapa terharunya murid beliau. Kenapa? Negurnya tengah malam yang tidak ada seorang pun tahu, bahkan keluarganya. Lebih masuk teguran seperti ini. Kalau kita kan hari ini kadang tegurannya tidak bermutu, itu pun ya disebar di medsos di mana-mana, minta dukungan kemana-mana. Kadang akhirnya yang ditegur malah tidak jadi sadar, jadinya marah, defensif, gegeran lah, rame. Ini yang disebut sadar batas kepatutan dan batas kewajaran. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi sadar batas relasional, hubungan kita dengan orang lain. Jadi tindakan itu tidak hanya tentang aku, tapi juga tentang kita bersama. Batas relasional berarti kita melakukan apa saja atau mengatakan apa saja, ayo dipertimbangkan juga perasaan orang lain. Unggah-ungguh struktur sosial, hubungan emosional, dampak jangka panjang, itu juga harus diukur. Perasaan orang lain, misalnya kalau saya ngomong kayak gini, jangan-jangan temanku tidak berkenan. Karena saya tahu ini sensitif untuk dia. Nah, ini empatik tadi. Atau struktur sosial. Struktur sosial itu posisiku apa, posisinya dia apa. Maka cara mengingatkannya bagaimana. Ini namanya struktur. Hubungan emosional. Hubungan emosional itu ya kadang ini saudara, ini teman, ini orang lain, ini kerabat jauh. Orang yang tidak kenal sama sekali itu nanti tidak sama caranya. Juga dampak jangka panjangnya.
Kalau saya ingatkan sekarang, dampaknya apa? Kalau saya undur seminggu lagi, kira-kira lebih bahaya atau kemungkinan dia sadar sendiri dan sebagainya. Ini namanya dampak jangka panjang. Intinya, sudut pandang orang lain, posisi orang lain juga kita pertimbangkan. Tidak sekedar ego kita. Jadi tidak sekedar tentang aku, tapi juga tentang kita. Ini minuman saya sudah mau habis. Teman saya sejak tadi nggak dapat jatah minum. Enaknya gimana ya? Itu mempertimbangkan yang lain. Saya mau ngambil lagi, tapi teman saya nggak dapat gelas, nggak dapat jatah. Kasihan ya, kayak gini. Saya ambillah, nanti saya bagi 2 misalnya. Nah, kayak gini mempertimbangkan hadirnya orang lain. Ya tentu saja Jawa tidak seperti Sartre ya. Kalau di Sartre itu orang lain adalah neraka. Tidak, kalau di Jawa orang lain itu sumber harmoni. Jadi tanpa orang lain kita tidak akan bisa jadi diri kita. Kita itu awalnya dibentuk di tengah masyarakat, berarti oleh orang lain, yang pada saatnya diharapkan juga berkontribusi untuk masyarakat. Terus ada batas dampak atau konsekuensi. Ini tadi ya, diukur. Apa tindakanku nambah masalah enggak? Merusak kerukunan enggak? Nambah tentrem apa nambah kacau? Jagat kecil tetap adem apa jadi rame? Ini juga jadi pertimbangan. Jadi harus diukur. Ini nanti hasilnya ngono ya ngono, ning aja ngono. Iya sih, ngeritik ya ngeritik, tapi coba deh dicek dampaknya. Jangan sampai yang dikritik hal yang kecil saja, tapi dampaknya kerusakan yang lebih besar daripada hal yang dikritik. Nah, ini ngitung dampak atau konsekuensi. Baik, batas relasional dan batas dampak. Masih ada lagi batas tindakan. Kalau di Jawa diperhitungkan juga batas wibawa dan martabat. Jangan sampai menjatuhkan jati diri dan nilai seseorang. Menegur bawahan boleh, tapi tidak boleh merendahkan. Mengkritik orang tua bisa sih, tapi ya bahasanya diatur. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi ya gaya bahasanya beda. Berdebat boleh sih, tapi tetap sopan. Ini yang disebut batas wibawa, batas martabat. Kenapa disebut batas martabat? Karena kalau kita nabrak ini, yang turun martabat kita sendiri. Kita ngeritik. Kritiknya benar, tapi terus tidak peduli sopan santun. Loh, itu yang drop itu kita. Orang melihat kita jadi tidak respect. Ini yang disebut batas wibawa dan martabat. Mungkin kita protes, Pak, kebenaran itu kan harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, Pak. Dengan iya, tapi kan juga harus strategis. Jadi tidak asal nabrak. Ngeritik pun ada strateginya. Menyadarkan orang ada caranya. Jangan sampai kita lupa batas ini, yang terjadi sebaliknya. Sadarnya yang kita kritik tidak muncul, konfliknya yang mengedepan. Ini yang harus jadi pertimbangan. Jadi tidak sekedar kita mengibarkan bendera kebenaran kita, tapi juga ngajak yang lain secara lebih positif, lebih persuasif. Kemudian masih ada namanya batas spiritual, batas spiritualitas. Kalau ini menarik, tanyakan hatimu, itu batas spiritualitas. Nyaman tidak? Sreg tidak? Kita jadi keruh, kotor atau tidak? Ini namanya batas spiritualitas. Kalau kamu sreg, kalau kamu merasa nyaman, ya lanjutkan. Kalau tidak, ngono ya ngono, ning aja ngono. Sudah tahu itu nanti mengacaukan pikiranmu, mengotori hatimu. Ngapain ditabrak juga? Ngono ya ngono, ning aja ngono.
Ini batas spiritualitas. Kalau kita tahu diri kita, kenal diri kita, dan itu membahayakan diri kita, ya jangan ditabrak. Jangan nyari penyakit sendiri. Sudah tahu kalau nanti posting ini mesti rame ini, yang ngeritik saya banyak ini. Padahal ngerti kalau saya dikritik, saya biasanya mangkelnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Lu kalau ngerti sensitif begitu, ya cari strategi yang lain untuk menyampaikan. Jangan ditabrak saja. Ini yang disebut batas spiritualitas. Jadi sisi batin kita. Nah, baik. Jadi ternyata ngono ya ngono, ning aja ngono. Panjang kalau dijelaskan. Berhubungan dengan banyak filosofi. Tadi sudah ada filosofi kebablasan, memayu-ayu ning bawana, rasa, eling lan waspada. Dan sekarang ada 8 batas tindakan. Ya ternyata nenek moyang kita itu dalam kalau merancang kearifan. Kalau kita kan hari ini mungkin sulit mengembangkan yang dalam-dalam, kita maunya praktis saja. Bisa memikirkan kalimat sedalam ini itu mungkin perlu laku tertentu. Kalau kita kan tidak ada lakunya, tinggal tanya ChatGPT. Wahai ChatGPT, tolong buatkan kalimat yang kita begitu. Ya tentu saja kurang dalam. Lanjut ya. Maka di Jawa ada konsep sedeng. Oke ya. Sedeng itu, ya ngerti lah ya kalian. Sedeng enggak sedeng. Sedeng itu apa? Bukan sedeng ya bacanya. Ya, sedeng itu kamu gendeng itu. Sedeng. Mungkin kalian pakai kata ini, mungkin kalau ditanya, kalau beli nasi goreng pedes enggak? Sedeng aja. Cuma maknanya di sini sedeng itu lakukan apa yang perlu dan tahan dirimu dari berlebihan. Itu sedeng. Karena yang berlebihan akan menghilangkan kebijaksanaan, menimbulkan konflik, dan merusak kehalusan budi. Sedeng saja, pas saja. Ini filosofinya sedeng. Ini yang relate ya dengan ngono yo ngono ning aja ngono, itu berarti apa? Yang sedeng saja, jangan berlebihan. Seandainya harus nuntun orang, seandainya harus menasehati orang, seandainya harus ngeritik mengarahkan orang, ambil strategi, ini sedeng. Yang kedua apa? Ngemong. Jadi ngemong itu nuntun, tapi tidak memenjara, tidak menawan. Jadi menuntun tanpa memenjara. Membiarkan orang berjalan sejauh yang ia mampu, sambil dengan kelembutan menjaga agar kaki orang ini tidak melampaui batas, yang bisa melukai dirinya, melukai sesamanya, maupun melukai semesta. Ini yang disebut ngemong. Jadi ngemong itu, kalau kalian ngomong anak kecil, ngemong itu kan kalian awasi. Terserah dia mau jalan kemana, mau main kemana boleh. Kalian ngawasi. Tapi kalau nanti sudah melakukan yang bahaya, kalian hentikan. Menghentikannya tidak dengan keras, tapi dengan lembut. Karena kalau dengan keras, anak ini bisa tantrum, bisa nangis. Itu namanya ngemong. Jadi batas sedengnya ketika kita berhubungan dengan orang lain, mungkin perlu mengkritik, perlu mengingatkan. Itu namanya ngemong. Jadi arah dari ngono ya ngono ning aja ngono, ada prinsip sedeng dan prinsip ngemong. Saya lanjutkan, semoga nyampe. Nah,
Ini dulu pernah kita bahas panjang di Ki Ageng Suryo Mentara. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau saya sambungkan dengan konsep beliau, itu relate dengan konsep 6 so. Ya, hidup itu sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ayo ya. Semoga hafal, nanti ada ujiannya. Biasanya yang kayak gini-gini kalau ujian keluar. Jadi yang pertama sak butuhe. Lakukan apa saja tapi yo sebesar kebutuhan. Tidak sekedar memanjakan keinginan. Kalau butuhnya setengah gelas, ya ambil setengah gelas. Kalau butuhnya 3 gelas, ambil 3 gelas. Jangan kuatnya setengah gelas, ngambil 3 gelas. Itu namanya tidak sak butuhe. Jadi melakukan atau memiliki sesuatu sebatas yang dibutuhkan. Di Jawa itu ada peribahasa begini, ojo nggugu karepe untu. Ojo nggugu karepe untu itu jangan mengikuti maunya gigi saja. Karena ya gigi itu mulut termasuk lidah mungkin ya. Yang minta enak-enak itu kan lidah. Mulut ini. Kalau sudah melewati mulut sampai tenggorokan, sampai perut, itu dia apa saja mau masuk sudah. Tapi yang macam-macam permintaannya itu kan lidah ini. Keinginan itu ada di mulut, ada di lidah. Wong ya perutmu itu kamu isi angkringan apa restoran mewah sama. Apalagi kalau sudah keluar besok pagi, itu sudah kembar saja semuanya. Meskipun yang satu mahal, yang satu murah sama. Kalau ngikuti maunya gigi, maunya lidah, itu kan kita mesti melu restoran sana, restoran sini. Itu kan sampai situ. Padahal jaraknya cuma sebentar. Sudah melewati tenggorokan, sudah selesai itu. Sudah. Nikmat itu hanya ada di lidah. Maka orang yang terlena oleh sekedar wilayah gigi dan mulut itu, ya berarti dia ditipu oleh keinginan, lupa kebutuhan. Kalau perut kita diisi apa saja ya mau. Jadi sak butuhe. Yang kedua sak perlune. Sesuai fungsi saja, seperlunya. Tidak membesar-besarkan hal kecil, tidak menganggap remeh hal besar. Kalau memang perlunya mobil, ya mobil lah. Kalau belum perlu motor saja cukup, ya motor. Itu namanya sak perlu nih. Jadi jangan berlebihan. Yang ketiga sak cukupe. Pas saja, yang moderat. Jadi sak cukupe itu tidak kurang, tidak lebih. Berhenti pada titik yang pas. Kemudian sak benere. Sak benere itu bukan sak karepe ya. Sak benere itu yang benar saja sesuai kenyataannya, objektif saja. Jadi jujur pada realitas. Tidak sekedar membenarkan mau kita. Jadi sak benere itu berdasarkan kenyataan objektif, bukan berdasarkan pembenaran yang kita lakukan. Itu sak bener. Kadang-kadang kita itu keinginan kita dulu, pembenarannya belakangan. Pembenaran pasti bukan kebenaran. Kadang-kadang kan kalian minta ke orang tua begitu, Pak, di sini Pak, kalau ndak bawa mobil kuliah itu kurang maksimal. Itu kamu bohong sama orang tuamu begitu. Itu namanya tidak sak bener. Wah kalau di Jogja Pak 5 juta enggak cukup Pak 1 bulan misalnya kita. Temanmu padahal cuma dikirimi orang tuanya 1 juta ya cukup saja. Kamu enggak cukup, kamu enggak sebenarnya. Dan tidak secukupnya, tidak seperlunya, tidak sebutuhnya. Kemudian sak mestine.
Sak mestine itu sewajarnya saja. Ini tadi kategori sewajarnya, sepantasnya, sesuai tempatnya, waktunya, orangnya, suasananya, semestinya saja. Jangan aneh-aneh misalnya. Sak mestine saja. Ada orang yang nikah sampai menghabiskan biaya MM-an, ndak sak mestine. Wong nikah itu gratis juga bisa. Kalian tinggal datang ke AUA, nanti di sana diajari tepuk sakinah itu. Lu kan itu gratis dan gembira kamu di sana, itu paling enggak itu. Bisa latihan tepuk itu. Jadi mestinya sewajarnya sajalah. Kita batasi setiap tindakan ini tempatnya gimana, waktunya gimana, ruangnya cocok apa enggak, suasananya cocok apa gimana, dan sebagainya. Makanya kalau ada yang tanya, Pak Faiz kalau pas ngaji kok enggak pakai kopiah, apa pakai jubah, apa pakai atut, pakai yang wow gitu. Ya, jawab saya sak mestinya saja. Wong yang saya hadapi ya kayak gini-gini ini. Nanti kalau saya pakai jubah kamu ngeri. Wah, ngeri mesti. Enggak. Rencananya karena memang ngobrol, ini bukan pengajian. Sak mestine. Kemudian yang keenam, sak penai. Sak penai itu bukan suka-suka ya, tapi maksudnya senyamanmu. Tidak dilakukan dengan terpaksa, tidak memaksa diri, juga tidak cuek. Senyamannya saja. Nyamanmu bagaimana? Jangan melakukan yang tidak nyaman, nanti kamu tersiksa. Peduli sama orang, tidak peduli sama dirinya sendiri juga jangan. Ambil nyamannya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus, 6 so ini dari Ki Ageng Surya Mataram, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Lebih tentram. Yang sering merepotkan hidup ini adalah keinginan yang tidak terkendali, yang tidak seharusnya, tidak seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus ini, insya Allah hidup jauh lebih nyaman, lebih bahagia. Inilah 6 so. Ya nanti direnungi ya, hidupku seperti ini ndak. Nanti boleh kalian banding dengan sesi gaya hidup minimalis. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Yang disampaikan oleh beliau menurut saya dekat dengan itu. Bukan gaya hidup bermewahan, berlebihan yang sering jadi problem kita hari ini. Baik, jadi teman-teman, ngono ya ngono, ning aja ngono berarti biarkan hati bergerak sebagaimana angin, tapi jangan biarkan dia menjadi badai yang merusak sunyinya orang lain. Boleh kamu begitu, tapi tahu batas. Senang-senanglah menikmati hidup, tapi jangan sampai senang-senangmu membuahkan kesedihan, kesulitan dalam hidupnya orang lain. Kejahatan tumbuh bukan dari absennya pikiran, tapi dari manusia yang lupa bahwa segala sesuatu ada ukuran. Ya, disimpulkan sejak awal tadi, orang yang lupa batas adalah orang yang abai ukuran. Baik di level batin maupun lahir. Baik kuantitas maupun kualitas. Seperti saya bilang tadi, kurang ya jelek, lebih juga jelek. Keutamaan itu ada di paradigma pas. Dipaskan saja akan membahagiakan. Telat itu membuat kita sedih. Terlalu awal juga membuat kita gelisah. Kayak kalian ngaji ini, datang paling awal, belum ada siapa-siapa, tolah-tolehlah kamu. Ini libur apa enggak ya? Kok enggak dimulai-mulai gelisah? Tahu telat. Telat juga,
waduh sudah dimulai setengah jam saya baru nyampe. Jangan-jangan yang penting yang di depan, yang di belakang. Nah, yang enak pas. Sampai sini kok ya pas, kopinya siap, saya datang, macamnya itu pas. Apa-apa yang pas itu lebih enak. Ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan tradisi filsafat, banyak berhubungan dengan filsafat jalan tengah. Dan itu khas Jawa, memang segala sesuatu itu jangan berlebihan. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Oke, saya kira itu ya malam hari ini tentang kearifan Jawa. Hidup yang tahu batas, hidup yang membawa kita pada kebahagiaan batin. Oke, malam hari ini cukup. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan filsafat ketidakpastian. Janmo tan keno kiniro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.